Saya pengen cerita sedikit tentang 3 pertanyaan tadi. Dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia hidup di dunia. Saya juga punya pertanyaan yang sama ketika saya sudah balik. Saya sudah balik ketika SMP kelas 2, dan SMP kelas 2 saya tanya pada ibu dan bapak saya, Pi, Mi, manusia ini asalnya dari mana sih? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu. Tapi dan mami dari mana? Dari opa dan oma. Opa dan oma dari mana? Buyut. Buyut dari mana? Bapaknya buyut. Nggak selesai, Lik. Kamu coba tanya aja sama pastor. Kayaknya pastor tahu. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, Lik, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Mana ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya. Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Iya, memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Lah kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati, kalau agama nggak pernah diajarin pada anak, anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Lah kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ibu-ibu sekalian? Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4, kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini, dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa pastor? Beriman kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Ini kosong ya. Tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa kemudian kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing?